mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI. Kita sebagai orang NU ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Ini dikabarkan dari Purbalingga ya. Pada hari ini hampir seharian full kita sama lihat di media sosial YouTube, Facebook dan WhatsApp ini mengabarkan Kiai Imad menggelegar di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada hari ini, yaitu tanggal 14 Juni ya. Dan ini perlu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Saya tidak akan bercerita tentang banyak hal, tapi kita bersama-sama dengarkan dan membuka cakrawala tentang banyak hal, tentang makam palsu, nasab palsu, juga tentang sejarah palsu. Dan ini disclaimer atau semacam kayak gini, terjadi ada semacam ya, kita dengarkan saja penyampaian dari Kiai Imad viral. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI. Kita sebagai orang NU ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri, bahkan dengan orang tua kita yang harus kita hormati, dengan rumah kita yang selama ini kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini kita harus hati-hati. Salah kita di dalam mengambil langkah, maka kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan bangsa kita, terutama bangsa Jawa, ini akan mudah sekali dengan cara mengadu domba. Kalau Muhammadiyah sudah merdeka lama, Persis sudah merdeka lama, Al-Irsyad sudah merdeka lama. Nahdlatul Ulama yang merdeka baru yang masuk PWI-LS. Jadi PWI-LS ini nisbahnya dengan Nahdlatul Ulama, PWI-LS nisbah dengan Nahdlatul Ulama adalah nisbah umumun wa khususun mutlakun. Setiap PWI, alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Maka yang saya hormati kesepuhan PWI-LS yang hadir, Kiai Nur Khalis, dan kesepuhan yang lain, Kiai Khotib, mantan ketua PCNU 2 periode. Kalau Kiai Nur Khalis ini Suriah 4 periode. Tadi juga hadir Rais Suriah PCNU Kiai Mastur, juga merangkap sebagai kesepuhan PWI-LS. Sahibil Bait Kiai Sahal Abdullah mata'anallah bituli hayati, dan juga pembicara kita Bapak Agus Sukoco, penulis putra asli Purbalingga yang sudah terkenal di dunia akademis. Para kiai-kiai yang hadir juga ini tokoh-tokoh bukan hanya dari Purbalingga, ada dari Pemalang, Kiai Lukman juga hadir, ada Gus Yasin dari Wonosobo juga hadir, rombongan ada dari Banyumas, Panglima Laskarnya juga hadir, alhamdulillah. Baik, saya rasa masalah nasab ini sudah paham. Yang masuk PWI ini kebanyakan sudah paham dengan sebuah kesimpulan bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Itu kan?
Saya yakin kalau yang sudah masuk PWI itu sudah memahami secara ilmiah bahwa Ba'lawi, Habib ini sama sekali tidak ada kaitan genealogis dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari berbagai macam kacamata apapun bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Kenapa ini ada kaitan dengan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Dari ajaran paham keagamaan yang kita anut, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, ada sebuah istilahnya itu postulat qadiyah tasdiq, bahwa kita disunahkan untuk menghormati dan mencintai keturunan Nabi. Tentu keturunan Nabi ini adalah yang asli. Nah, Ba'lawi sebagai orang yang mengaku keturunan Nabi tentu selama ini dianggap representatif untuk mendapatkan privilege penghormatan dari warga NU terutama. Karena kalau Muhammadiyah sudah merdeka lama, Persis sudah merdeka lama, Al-Irsyad sudah merdeka lama, Nahdlatul Ulama yang merdeka baru yang masuk PWI-LS. Jadi PWI-LS ini nisbahnya dengan Nahdlatul Ulama, PWI-LS nisbah dengan Nahdlatul Ulama adalah nisbah umumun wa khususun mutlakun. Setiap PWI-LS adalah Nahdlatul Ulama, tapi tidak setiap Nahdlatul Ulama adalah PWI-LS. Warga Nahdlatul Ulama yang telah terbebas dari perbudakan spiritual yang Soekarno itu sebenarnya sudah tahun 1939 mengkritisi tradisi mengkultuskan individu hanya berdasarkan genealogi ini, terlepas dari apakah dalam perdebatan paham keagamaan Nahdlatul Ulama itu selaras dengan dalil-dalil yang kuat atau tidak. Terlepas daripada itu, faktanya hari ini sebagian besar kiai kita memiliki postulat kesunahan, bukan kewajiban. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Kepada keturunan Nabi yang asli pun tidak ada sama sekali dalilnya. Kalau kepada ahli bait itu dalilnya neriktik, kalau istilah orang Banten. Banyak sekali dalil kita diwajibkan untuk menghormati ahli bait, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Ini dalilnya banyak sekali. Tetapi untuk keturunannya ini hanya merupakan sebuah kesimpulan ilmiah, tesis daripada pandangan beberapa ulama kita. Tidak ada dalil yang khusus yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati dzurriyyah Nabi. Tidak ada. Adapun pendapat yang mewajibkan seperti Imam Asy-Sya'rani dan sebagainya itu hanya dari sisi tasawuf spiritual. Tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebuah istinad, sandaran sebagai sebuah sanad dan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati turunan Nabi. Nah, nilai kebangsaan kita selama ini sebagai bangsa Indonesia yang besar, yang memiliki peradaban tinggi di masa silam, yang sebelum kita dijajah orang-orang Eropa dari Portugis seperti Tommy Pires dan sebagainya, yang pernah datang ke Indonesia, ke Nusantara ketika itu menggambarkan betapa orang-orang Jawa
itu memiliki confidence, kepercayaan diri yang begitu tinggi di atas bangsa-bangsa lainnya. Bahkan kata para pelancong sekaligus peneliti dari Portugis itu, orang Jawa kalau ada orang asing datang ke Nusantara, berjalan beriring dengan orang-orang Jawa, kemudian ada gundukan tanah, orang asing ini naik ke gundukan tanah lebih tinggi daripada orang Jawa, maka langsung orang itu dibunuh. Saking orang Jawa memiliki sebuah nilai bahwa kami adalah bangsa besar, bangsa terhormat, di negeri kami bangsa asing tidak boleh untuk berdiri lebih tinggi daripada bangsa Indonesia. Dan itu tercatat di dalam buku-buku yang bisa kita dapat akses hari ini karena sudah diterjemahkan sebagiannya. Seperti Summa Oriental itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. João de Barros, Mendes Pinto, ini orang-orang Portugis yang mencatat bagaimana orang-orang Indonesia yang waktu itu bernama dikenal dengan Archipel oleh orang-orang Arab atau Archipelago oleh orang-orang Portugis, itu memiliki industri perkapalan yang lebih hebat daripada Eropa. Jadi industri perkapalan kita terutama di Jawa Tengah, Jepara, itu lebih hebat daripada Eropa pada abad ke-16 awal, 1513 Masehi. Mereka orang-orang Portugis datang ke Nusantara itu sudah melihat kapal-kapal jungjung orang Demak, orang Jepara itu lebih besar daripada jungjung kapal-kapal dagang, kapal-kapal perang Eropa. Industri senjata itu sudah ada di tanah Jawa pada saat itu. Jadi jangan dikira kita ini orang primitif yang hanya menggunakan pedang dan tombak. Meriam dan senapan itu sudah ada di abad ke-16, abad ke-17. Ketika Belanda, perusahaan dagang internasionalnya yang bernama VOC itu masuk dan menguasai ekonomi kita, baru di situ Belanda selain dia berdagang juga mencari titik-titik kelemahan budaya dan peradaban leluhur kita. Kalau kita mau dihancurkan dengan langsung berhadap-hadapan dengan orang asing, orang Jawa nggak bakal kalah. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah pegang satu Kiai Nurholis, kemudian lemparkan saudaranya Kiai Ridho. Caranya begitu. Agar apa? Nanti saudara dengan saudara itu saling bersaing, saling bertarung. Di situ nanti Belanda dalam hal ini VOC itu akan mengambil kemanfaatan dari pertarungan saudara. Dalam istilahnya itu adalah divide et impera, mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI, kita sebagai orang NU ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri, bahkan dengan orang tua kita yang harus kita hormati, dengan rumah kita yang selama ini kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini kita harus hati-hati. Salah kita di dalam mengambil langkah, maka kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan bangsa kita, terutama bangsa Jawa, ini akan mudah sekali dengan cara mengadu domba. Banten tidak pernah bisa dikalahkan sebelum diadu domba. Datang Cornelis de Houtman itu di Banten langsung diusir oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Mudah sekali mengusir ketika masih bersatu orang Banten dengan